Hai, lagi ngapain? Mending kita belajar bareng lagi yuk. Kita belajar akuntansi. Dan ini materinya kita ambil dari salah satu materi di analisis laporan keuangan. Kita belajar tentang analisis laba kotor yuk. Langsung aja kita ke soal dan juga cara penyelesaiannya. Kalau kalian lihat nih di layar kita, sudah ada contoh soalnya. Ini yang saya berikan warna biru ya untuk tulisannya. Kemudian kita diminta untuk membuat analisis laba kotornya. Di sini sudah ada tahap analisis laba kotor. Kita akan melalui 3 step. Pertama, kita membuat tabel perubahan. Lalu kita analisis sebab-sebab perubahannya. Dan yang terakhir kita membuat laporan laba ruginya. Oke, kita langsung saja ke tahap pertama ya. Langkah 1, kita diminta untuk membuat tabel perubahannya. Caranya mudah banget. Kalian nih buat tabel seperti ini. Dari soal ini kalian copy paste ke sini. Nggak di copy paste ya. Lalu kalian tambahkan satu lagi nih, satu baris untuk kenaikan ya atau perubahan. Kalau sudah kalian buat tabelnya, kalian tinggal hitung aja nih. Cara ngitungnya, misalnya untuk yang penjualan bersih, perubahannya atau kenaikannya gimana? Ya, tinggal kita kurang aja. Penjualan bersih tahun 2020 kita kurang dengan penjualan bersih tahun 2019. Ke bawahnya juga sama caranya, tinggal kalian kurang-kurang, lalu kita tarik aja. Oke, untuk yang jumlah barang yang dijual kita harus melakukannya secara manual karena ini ada satuan unitnya gitu ya. Jadi kita tulis aja 1100 dikurang 1000 unit. Oke, ini satuannya rupiah sendiri, jadi kita ubah jadi general aja. Oke, 100 unit. Sip. Jadi deh, langkah pertama sudah selesai. Cepet kan? Cara menganalisisnya, kita tahu ada perubahan. Ini kita coba aja ya salah satunya. Misalnya di komponen penjualan bersih nih. Tahun 2019 itu ternyata penjualan bersihnya ada 100.000, di tahun 2020 berubah menjadi 165.000. Maka ada kenaikan sebesar Rp65.000 pada penjualan bersih. Gitu ya cara membacanya atau menginterpretasinya. Ke bawah-bawah juga sama cara membacanya seperti itu. Oke, langsung aja kita ke langkah kedua ya. Langkah kedua itu kita melakukan analisis sebab-sebab perubahan. Di sini ada 4 poin. Pertama, perubahan karena harga penjualan, kemudian perubahan karena kuantitas penjualan. Yang ketiga, perubahan karena harga pokok per unit, dan yang keempat karena kuantitas harga pokok. Ini saya sudah ketikkan ya rumusnya masing-masing. Untuk menghitung yang pertama, kita menggunakan rumus Q2 dalam kurung P2 dikurang P1. Q itu apa sih? Q itu kuantitas, P itu price. Q itu kuantitas atau jumlahnya, P itu price atau harganya. Langsung aja yuk kita ke cara penyelesaiannya. Mana sih Q2? Q2 itu adalah kuantitas pada tahun 2020 ya. Nah, ini ada di C15. Q2-nya itu ada 1100 unit. Oke, saya coba ini aja deh, berikan warna ya, supaya ada perubahan sedikit. Nah, ini Q2-nya. P2-nya berarti yang mana dong? P2-nya itu yang Rp150. P1-nya yang Rp100. Oke, langsung aja nih kita masukkan ke rumusnya ya. Q2 itu 1100 dalam kurung P2 itu 150, kita kurang dengan P1, P1-nya 100. Maka hasilnya adalah Rp55.000. Itu adalah perubahan karena harga penjualannya ya. Oke, kita langsung ke poin yang kedua. Ini saya ubah dulu warnanya. Poin yang kedua itu karena kuantitas penjualan atau karena jumlah penjualan.
Rumusnya P1 dalam kurung Q2 dikurang Q1. P1 itu price 1 ya. Kemudian Q2 itu kuantitas 2 dikurang kuantitas 1. Berarti P1 itu yang mana sih? Coba kita lihat P1. P itu kan harga ya. Harga persatuan di yang pertama. Kita kasih warna biru nih. Nah, ini dia di tahun 2019. P-nya itu Rp100. Kemudian Q2-nya yang mana? Q2 itu berarti kuantitas di tahun 2020. Which is itu artinya adalah 1100 unit. Dan untuk Q1-nya berarti 1000 unit. Gitu ya. Kita langsung masukin aja nih ke rumusnya. P1 itu 100 dalam kurung Q2 itu 1100 kita kurang dengan Q1 yaitu 1000. Oke, kita akan dapat hasilnya. Nah, hasilnya adalah Rp10.000. Gimana? Kalian sudah paham kan? Lanjut. Kalau gitu kita ke poin yang ketiga ya, karena harga pokok per unit. Sini rumusnya Q2 dalam kurung harga pokok satuan di tahun kedua dikurang harga pokok satuan di tahun pertama. Oke, kita langsung lihat lagi ke tabelnya ya. Ini warnanya saya hapus dulu deh, supaya lebih jelas lagi. Oke, untuk Q2. Q2 itu berarti kuantitas di tahun 2020. Ini dia. Jumlahnya itu 1100. Lalu harga pokok satuan di tahun 2020 ini harga pokok satuan yang 100 ya, ada di C17. Itu Rp100. Maka harga pokok satuan di 2019 ya Rp75. Gitu ya. Kita langsung masukin aja nih ke rumusnya Q2. Q2-nya itu 1100 dalam kurung harga pokok satuan di 2020-nya itu 100 dikurang harga pokok satuan di tahun 2019 itu 75. Oke, berapa hasilnya? Yap, hasilnya adalah Rp27.500. Masih semangat kan? Ya dong. Kita masih harus ke step-step berikutnya ya. Kita masih di step kedua yang terakhir nih. Untuk poin keempat ya. Poin keempat itu karena kuantitas harga pokok. Rumusnya harga pokok satuan 1 dalam kurung Q2 dikurang Q1. Harga pokok satuan 1 itu berarti yang tahun 2019. Kalau angkanya 1 itu 2019 ya. Kalau angkanya 2 itu untuk yang 2020. Harga pokok satuan satunya kita kasih nih warna biru. Ketuaan ya. Oke, yang ini aja. Nah, di B17 yaitu Rp75 ini adalah harga pokok satuan 1. Q2-nya, Q2 itu ingat ya, Q itu kuantitas atau jumlah. Berarti kalau Q2 itu 1100 unit karena di tahun 2020. Q1-nya itu 1000 unit. Oke, kalau kita sudah menemukan angkanya, langsung aja nih kita masukkan ke rumusnya. HP satuan 1 75 dalam kurung Q2 itu 1100 kita kurang dengan Q1 1000. Nah, berapa hasilnya? Wah, kita dapat nih Rp7.500. Oke, ini ya keempat step di langkah 2. 4 poin di langkah 2. Pertama karena harga jual, kedua karena kuantitas penjualan, lalu yang ketiga karena harga pokok per unit, dan yang keempat karena kuantitas harga pokok. Kalau kalian lihat di sini nih, ini sebenarnya ada deskripsi ya. Deskripsi yang kita buat based on langkah 2 dan keempat poinnya. Ini yang saya tandai ya, atau yang saya bold. Kita buat ini ya. Ini 2.1 maksudnya adalah langkah 2 di poin pertama. Oke.
Ini warnanya saya hapus dulu. Nah, kita buat deskripsi untuk yang ini. Kita buatkan deskripsinya. Caranya ini ya. Ini caranya. Oke. Langkah 1 yang satu dulu. Langkah 2 yang pertama. Karena harga penjualan. Penjualan tahun 2020. Berapa sih penjualan tahun 2020? Betul banget nih ya. Di C12 penjualan tahun 2020 itu ada Rp165.000. Wah, kebanyakan nolnya. Rp165.000. Oke. Kemudian, jumlah penjualan 2020 kita kalikan dengan harga jual di 2019. Jumlah, ingat loh, kita jangan salah ngambil angka ya. Jumlah penjualan tahun 2020 itu berarti 1.100. Harga jual 2019, harga jualnya berarti yang 100. Kita kalikan ya. 1.100 kita kali dengan 100. Nah, hasilnya adalah Rp110.000. Lalu gimana cara menghitung kenaikan laba kotor karena perubahan harga jual? Gimana ya? Coba. Betul banget, tinggal dikurang. Kita kurang aja nih, yang 165.000 kita kurang dengan 100.000. Hasilnya adalah Rp55.000. Sama kan? Sama dong. Kalau nggak sama berarti ada yang salah ya. Kalian harus cek ulang lagi dan perbaiki. Oke, kita lanjut ke langkah 2.2. Langkah 2, poin yang kedua. Karena kuantitas penjualan. Apa nih yang kita perlukan angkanya? Jumlah penjualan 2020 dikali harga jual 2019. Jumlah penjualan 2020, yang ini ya, 1.100. Harga jual 2019 adalah 100. Kita langsung aja nih kalikan. 1.100 kita kali dengan harga jual 2019 itu yang ini 100. Oke, hasilnya adalah Rp110.000. Dan penjualan 2019. Penjualan 2019 itu yang mana? Ayo. 2019 itu yang ini 100. Tinggal kita masukkan aja. Nah, sorry ada notifikasi. Nah, yap. Cara menghitung kenaikan laba kotornya sama, tinggal kita kurang aja ya. 110 kita kurang dengan 100.000, hasilnya adalah Rp10.000. Wah, sama kan? Yap, berarti kita sudah tepat ya menghitungnya, karena memang di sini harus sama. Karena kan yang ini adalah deskripsinya, deskripsi dari hasil ini. Good. Lanjut nih kita ke langkah 2 poin ketiga. Karena harga pokok per unit. Harga pokok per unit. Oke, apa yang kita butuhkan pertama nih? Kita butuhkan angka HPP 2020. Mana HPP 2020? Ya, ini Rp110.000. Langsung aja yuk kita masukkan ya. Kemudian kita butuh jumlah penjualan 2020 dikali harga pokok satuan 2019. Jumlah penjualan 2020 itu ada 1.100 unit. Harga pokok satuannya di 2019, yang ini ya, jangan keliru loh. Yang benar tuh yang Rp75, bukan yang Rp100. Karena yang diminta adalah angka harga pokok per satuannya, HP satuan. Oke, lanjut kita langsung aja nih kalikan ya. Aduh, sorry, ini lagi hujan gede banget dan ada suara petir-petir gitu. Apa-apa ya, back sound. Jumlah penjualan 2020 itu berapa? Betul, 1.100. Kita kali dengan harga pokok satuannya. Yap, Rp75. Hasilnya adalah Rp82.500. Kenaikannya tinggal kita kurang aja nih, 110 kita kurang 82.500. Hasilnya adalah Rp27.500. Sama ya. Good. Next, kita ke 2.4. Nih, 2.4. Deskripsinya ya. Langkah kedua, poin yang keempat. Karena kuantitas harga produk.
Di sini kita butuh jumlah penjualan 2020 untuk dikalikan dengan harga pokok satuan 2019. Jumlah penjualan 2020 itu adalah 1.100 unit. Harga pokok satuan 2019 itu Rp75. Jadi langsung 1.100 kita kali dengan Rp75. Hasilnya adalah Rp82.500. Harga pokok produksi di tahun 2019 berapa? Terpampang nyata nih di tabel ini. HPP-nya ya. Good. Rp75.000. Kita tulis Rp75.000. Dan untuk mengetahui kenaikan laba kotornya, kita tinggal kurang aja nih. 82.500 kita kurang dengan Rp75.000. Nah, hasilnya adalah Rp7.500. Sama kan? Yeay, kita sudah menyelesaikan langkah 1 dan langkah 2. Langkah 1 kita membuat tabel perubahan ya. Di sini kenaikan karena semuanya menaik ya dari 2019 sampai dengan 2020. Lalu di langkah 2 di sini ada 4 poin yang harus kita hitung dan kita juga buat deskripsinya seperti ini ya. Yang hasilnya itu harus sama dengan hasil yang kita hitung dengan rumus. Ini jangan lupa kita berikan tanda minus ya, karena kita harus mengurangi. Oke, satu langkah lagi yuk, semangat yuk. Satu langkah yang terakhir itu membuat laporan perubahan laba rugi. Nah ini saya sudah ketikan formnya ya. Ketikan formnya, jadi tinggal kita masukkan aja angkanya. Namanya PT Abadi Jaya Tbk, kemudian laporan perubahan laba kotor, dan akhir tahunnya 2020 dengan 2019. Sini ada 3 jalan akibat kenaikan harga jual, kenaikan kuantitas penjualan, lalu yang poin kedua kenaikan harga pokok penjualan yang diakibatkan oleh kenaikan harga pokok per unit, kemudian ada kenaikan kuantitas harga pokok. Dan poin ketiga kita akan menemukan berapa sih kenaikan laba kotornya. Angkanya dari mana sih? Angkanya yang kita gunakan adalah dari langkah kedua yang kita hitung ya. Jadi poin 1, 2 ini masuk ke kenaikan penjualan yang diakibatkan oleh, nah itu. Dan ini akan masuk ke sini, kenaikan harga pokok per unit dan kenaikan kuantitas harga pokok. Langsung aja yuk kita masukkan angkanya ya. Kenaikan harga jual ini. Kenaikan harga jualnya adalah Rp55.000. Oke, kenaikan kuantitas penjualan, good, Rp10.000. Lalu kita buat subtotalnya ya. Subtotalnya ya tinggal kita jumlah aja. Oke, kita jumlah antara ini 2. Kemudian kita pindah ke poin yang kedua, kenaikan harga pokok penjualan yang diakibatkan oleh kenaikan harga pokok per unit. Yap, angkanya yang ini, kenaikan harga pokok per unit. Kemudian kenaikan kuantitas harga pokok, betul, angkanya 7 ya. Nah, di sini sama, tinggal kita sum saja keduanya. Lalu untuk menghitung kenaikan laba kotor, kita apakan? Betul banget, udah pada pinter ya. Tinggal kita kurang aja. Kita kurang dengan 35.000. Yeay, dapat deh hasilnya. Kenaikan laba kotor itu adalah Rp30.000. Karena kita harus mengurangi dari subtotal kenaikan penjualan dengan subtotal kenaikan harga pokok penjualan. Oke, sekian ya belajar kita kali ini. Luar biasa banget semangatnya. Thank you udah ngikutin sampai akhir. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan berkah ya. Dan I'll be so glad kalau kalian memang mau support channel ini supaya lebih berkembang pesat dan menebarkan ilmu dan kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Jangan lupa subscribe ya, like, comment, and share sebanyak-banyak. And see ya!